Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam. Aku baru datang dari umroh. Iya. Iya, dan ini masih jet Capek. lag. Masih jet lag, masih sakit. Kamu tahu nggak jet lag itu apa? Nggak tahu. Jet lag itu adaptasi. Kan selisihnya Saudi sama Indonesia kan 4 jam. Jadi aku udah sore tuh ngantuk, tidur. Nanti jam 9 aku bangun. Udah itu nggak bisa tidur lagi sampai jam 2, tidur lagi sampai jam 6. Bisa tidur kayak gitu-gitu. Jadi masih adaptasi. Oh, masih berasa kayak ada di Saudi sana gitu Pak. Jadi karena nggak beraturan, akhirnya tidurnya nggak beraturan, akhirnya sakit. Jadi saya masih batuk nih. Iya, itu serak-serak Mbak Novi, suaranya serak. Kecapean, tapi udah tahu. Cuma akhirnya dari jet lag itu selama 3 hari ini saya suka nonton Netflix, nonton banyak acara. Kan diem di rumah kan? Diem di rumah nggak kemana-mana. Jadi aku nonton series judulnya Apple Figure kalau nggak salah apa ya. Pokoknya itu cerita tentang seseorang yang pura-pura sakit, kena kanker otak untuk mendapatkan teman dan simpati dan juga uang dari orang-orang. Kan kalau sudah sakit lah. Sama dengan juga menjual kesedihan, kayak juga menjual menjual cerita gitu. Cerita-cerita yang sedih gitu. Tapi yang aku pengen tanya gitu ya sama kamu, pernah nggak sih kamu di kehidupan itu ada orang yang minjem duit ke kamu dengan menjual kesedihannya agar kamu bisa memberikan pinjaman gitu? Banyak. Dan nggak dikembalikan? Ada yang kembalikan. Tapi fakta nggak sih? Ada yang kembalikan nyicil. Cuman kan akhirnya kita malas yang mau nagih Pak. Kalau maksudnya. Tapi fakta, dia menjual kesedihannya, fakta nggak? Ada yang iya, ada yang tidak sebetulnya. Ya, ada yang pura-pura, ada yang bohong. Ya mungkin karena kebutuhan saja, kebutuhan dan dia harus berbohong. Karena kebutuhan hidup maksudnya Pak. Dan dia berbohong. Cuman ada yang memang yang benar-benar. Cuman kan ada beberapa yang oke lah dia benar-benar butuh uang saat itu. Dia tidak dibilang menjual kesedihan, mungkin enggak karena beneran gitu Pak. Cuman kan ada yang bertanggung jawab, ada yang tidak. Yang bertanggung jawab setelah semua urusannya selesai, setidaknya dia nempatin janji untuk balikin, misal 1 bulan balikin, ya udah balikin. Ada yang tidak bertanggung jawab, setelah kesedihannya selesai, ya jadi keenakan. Aku jadi keinget apa yang disampaikan sama Mas Deddy Corbuzier ya. Jadi tentang soal kasus Agus Buntung, trio tahu Agus tuh kemarin. Enggak yang Agus Buntung. Oh, Agus Buntung. Jadi Mas Deddy itu di podcastnya ngundang korbannya. Lah kenapa kok dia jadi korban? Ya korbannya aku nggak ngerti lah kasusnya Agus, mungkin kamu lebih paham. Cuma ini yang menarik buat saya ya omongannya Mas Deddy. Jadi si korban itu kan si Agus itu mendengarkan katanya ya, cerita si korban tuh mendengarkan, bersimpati kayak gitu-gitu sampai akhirnya Agus itu minta sesuatu sih sama korban dan mengancam kalau kamu nggak mewujudkan apa yang saya inginkan, saya bisa bocorkan, saya laporkan ke orang tuamu, ke bapakmu. Akhirnya dia memilih mewujudkan keinginan Agus daripada dia dilaporkan ke cerita-ceritanya dia itu dilaporkan ke bapaknya. Terus karena Deddy kan gini, kan bodoh banget. Orang Indonesia, anggaplah ini kita nggak mau mengeneralisir, cuma kan ini ada satu kasus, walaupun satu kasus, kenapa kok dia mikirnya itu tidak terlalu nggak jauh gitu loh pertimbangannya? Kan mending kalau dia misalnya berbuat buruk ya, berbuat jahat, kalau dia dilaporkan sama Agus ke bapaknya, kan dimarahi sama bapaknya selesai. Iya. Tapi kalau dia milih ngikutin kemauannya si Agus itu bersetubuh ya. Iya, bersetubuh. Nah, bersetubuh dengan Agus, kan efeknya kan lebih banyak gitu loh. Iya, dampaknya kan panjang. Sebetulnya tidak berdampak kalau tidak terlalu bego. Maksudnya gini. Lah itu makanya Deddy bilang gini kan Mas Deddy, kok bego banget memilih
memilih untuk melakukan apa, untuk mengikutin kemauannya si Agus daripada gitu kan? Dia dilaporkan ke bapaknya, padahal kan dilaporkan sama bapaknya, dimarahin bapaknya, atau mentok-mentoknya diusir lah dari rumah. Tahu nggak lebih begonya lagi di mana, Mbak? Apa? Dia memilih untuk ngikutin kemauannya Agus, oke, agar dia tidak dimarahin sama bapaknya, selesai di situ. Bodoh misal, memang bodoh. Tapi ada yang lebih bego lagi. Apa tuh? Kenapa dia harus laporin si Agus? Iya ya, kan dia yang milih. Coba dia nggak ngelaporin, ya udah, maksudnya dia udah milih kayak gitu, ya nggak usah dilaporin si Agusnya. Toh, nah sekarang nih Agusnya sudah dilaporin. Oke, Agusnya ditangkap dengan segala gini. Cuman orang kan nanya, Agus itu, mohon maaf, Agus itu buntung Mbak, nggak punya tangan dia. Tapi punya kaki ya? Punya kaki. Tapi dia kasusnya seksual. Pemerkosaan, pelecehan. Secara logika orang yang nggak punya tangan gimana dia mau buka, mau maksa? Oh iya. Maksanya lo gimana? Berarti korbannya yang mau. Iya, dia begonya dia ngelaporin. Coba dia, ya udah diem aja, nggak usah dilaporin, nggak usah ngapa-ngapain. Maksudnya isu selesai, ngikutin kemauannya Agus, ya sudah selesai. Kecuali Agusnya misal mintanya tiap hari gitu, ngancemnya tiap hari, ya ngambil tindakan. Oh itu cuma sekali-sekali ya? Nggak tahu, aku nggak ngikutin dari awal, cuman kasusnya memang pelecehan seksual gitu. Cuman aku kan mikirnya gimana caranya orang diperkosa, dipaksa, dipaksa sama orang yang nggak punya tangan gitu, Pak. Iya, tapi aneh ya Ros, di setiap kasus pemerkosaan itu ya mesti perempuan yang disalahkan. Ini kita tuh jadi paradoks nih. Perempuan yang dimasalahkan atau perempuan yang jadi korban? Yang selalu salah nih ya. Kasus yang terjadi nih ya. Perempuan kalau diperkosa atau bukan diperkosa, kalau dia main hubungan seks di tempatnya dia atau di rumah atau di kosannya dia berarti dia yang ngundang si cowok. Kalau si perempuannya itu berhubungan seks di rumah cowok, berarti si ceweknya yang mau. Yang nyamperin. Artinya kan ini serba salah. Jadi ini kayaknya toxic patriarki deh. Entah si Agus itu ya karena buntung. Kalau ini kan perspektif kamu ya. Dia buntung, gimana mau memaksa Mbak, mau buka bajunya gimana kalau nggak perempuannya sendiri. Tapi terlepas dari proses itu ya, mau salah laki atau perempuan, cuma ketika misalnya si perempuan itu dikasih pilihan, kalau kamu nggak mau sama aku, nggak mau hubungan seks sama aku tak laporin kamu ke orang tuamu. Buat saya itu bodoh. Saya akan menyalahkan si perempuan dalam pilihannya gitu loh, Ros. Bukan karena hubungan seksualnya. Karena kalau kasus pelecehan seksual itu udah beda hal lain. Cuma ketika dia disuruh memilih di antara dua pilihan, satu dia akan dilaporkan ke orang tuanya, ke ayahnya, atau dia mau hubungan seksual, kan itu lebih panjang urusannya dengan Agus daripada sama orang tuanya. Ya kan yang diserang Agus psikologisnya, Mbak. Makanya dia memilih untuk itu. Ya kan karena takut itu, Mbak. Kataku si Agus tuh ya pertama menjual kesedihan itu, menjual kesedihan, menjual sakitnya dia, ketidakmampuannya dia, sehingga si cewek ini mau. Makanya di film itu, di film Apple itu series loh, 6 episode, dia itu bilang ke orang-orang kalau dia itu kena kanker otak. Sehingga orang bersimpati sama dia, yang tadinya dia nggak punya teman jadi banyak yang mau berteman sama dia gitu ya. Pokoknya bersimpati sampai dia itu membuat aplikasi atau blog gitu ya tentang makanan sehat, bagaimana bisa survive dari sakit kankernya dengan makanan ini, sehingga banyak orang yang ngikutin dia. Tapi ujung-ujungnya ya nggak akan sembuh, tetap jalan keluarnya adalah pakai medis gitu loh. Tapi orang tuh jadi senang sampai ada jurnalis yang akhirnya menemukan kalau dia tuh bohong gitu. Ketahuan bohongnya dari jurnalis itu berarti. Dari jurnalis dia cari kebetulan jurnalisnya itu punya istri yang juga punya kanker payudara. Dia tuh nggak suka istrinya yang terlalu mengidolakan dia gitu loh, dan nggak mau mengikutin medis gitu. Pengobatan yang medis. Dia bahaya juga ya, Pak. Iya. Maksudku gini, kirain
dia berbohong hanya untuk cari simpati atau cari teman atau cari uang lah misal. Cuman imbasnya kan malah ke orang yang benar-benar percaya kan, yang dia sakit dan benar-benar percaya dengan metode penyembuhan dia. Makanya 2017 ini kan dari kisah nyata. 2017 kemarin dia kan dari Melbourne, dari Australia. Itu dia sudah dijatuhi hukuman masuk penjara. Oh, sudah di penjara. Iya. Nah, ini yang aku jadi catatan, kenapa sih orang harus pura-pura? Kalau Agus nggak pura-pura ya, saya. Agus nggak pura-pura, Pak. Memang dia nggak punya tangan. Tapi apa tujuannya orang? Agus satunya yang pura-pura. Siapa lagi? Kemarin itu yang viral kan ada trio Agus tuh, Pak. Aku nggak ngikutin. Ada Agus yang kena siram air keras tuh mukanya. Oh, kan, yang matanya yang Novi ya. Yang bukan, yayasan. Tapi bukan Novi Samyan. Bukan dong. Bukan, Novi lain. Itu kan Novi yang yayasan itu. Yang Samyan kan juga yayasan. Yayasan NK. Masyarakat Rocung ini. Enggak, iya Agus itu. Dia kan jual kesedihan tuh. Ya. Dia jual kesedihan lah gini itu. Tapi dia nggak bohong, dia beneran sakit, dia beneran butuh kan untuk berobat matanya. Makanya dibantulah sama Mbak Novi untuk donasi tuh yayasannya Mbak Novi. Akhirnya kasusnya karena Agus itu menyalahgunakan uang hasil donasi. Jadi bukan untuk berobat. Yap. Ada yang beranggapan bahwa gini, uang itu kan sudah didonasikan dan sudah diberikan kepada Agus. Iya. Sudah menjadi milik Agus dan menjadi hak Agus dong, mau diapain juga kan sudah menjadi haknya Agus. Betul. Itu juga Agus punya pemikiran seperti itu. Cuman karena netizen itu kan maha kuasa, netizen itu. Iya, betul. Digoreng tuh. Ya itu kan harusnya buat berobat, jangan buat bayar hutang lah, inilah. Lah, aku nggak bisa bilang bahwa Agus di sini salah atau Mbak Novi dan siapa itu salah gitu. Cuman yang salah cara mereka untuk panjat karir mungkin. Jadi ada beberapa orang yang memang masuk ke sana untuk karena lagi rame tuh diomongin, akhirnya satu pengacara tuh masuk gitu. Jadi kan dia juga disorot, ini panjat disorot. Kayak gitu-gitu akhirnya, Mbak. Akhirnya semua permasalahan itu dibangun, diceritakan ulang secara dramatis. Ya untuk tujuan materi, untuk tujuan karir, untuk tujuan panjat. Iya. Itu untuk minimal ya dia ingin mendapatkan sesuatu kayak gini loh, Ros. Kalau bahasanya gini, kalau kamu udah kenyang kamu nggak akan makan lagi, Artinya mereka tuh pada lapar validasi, lapar pengakuan, lapar simpati, orang yang cari perhatian. Makanya belum kenyang. Di film siapa sih, Mbak, nama tokohnya, Mbak? Belle Gibson. Itu cewek, Mbak. Tokoh utamanya cewek. Yang pura-pura sakit itu cewek. Iya. Si Belle. Itu seperti itu, Mbak. Jadi dia masih lapar. Dia masih butuh diakui, dia butuh diperhatikan. Makanya dia sampai berbohong seperti itu. Betul. Contoh kecil nih, bohong-bohong yang kecil-kecil nih, Mbak ya. Ini salah satu orang yang juga dia butuh diperhatikan, butuh teman. Dulu Mbak Novi kan mondok, tahu Jin Semar, Mbak. Itu Jin Semar tuh bahasa apa sih, Ros? Jin Semar itu nama penyakit, Mbak. Oh. Jadi kesurupan gitu loh, Mbak, orang yang kesurupan. Ya. Jadi dia tiba-tiba ada Jin Semar tangis, Jin Semar ngetek. Jadi kalau dia kambuh dia diem tuh, Mbak. Kayak orang mati. Terus? Kalau Jin Semar tangis sih, kalau dia kumat kambuh dia nangis gitu. Terus ini ada Jeren Gujeng misal. Jeren Gujeng itu kalau dia kambuh penyakitnya dia ngamuk-ngamuk gitu loh, Mbak. Ada beberapa kasus yang dia pura-pura punya penyakit itu. Ya. Ya untuk cari simpati, untuk cari
perhatian. Caper, cari perhatian. Artinya dia nggak punya sakit, cuman tiba-tiba rebuk, ngamuk. Habis itu lama. Kalau udah capek, udah kalau orang yang pura-pura kayak gitu udah biarin aja. Biarin dia mau nangis, mau ngamuk, biarin aja. Nanti dia kalau capek udah berhenti sendiri. Oke, pertanyaannya, kenapa dia bisa begitu? Mereka tuh ya kayak Agus Buntung ya. Terus Agus yang kena siram atau Bill Gibson atau yang tadi pura-pura. Kenapa mereka selain lapar tadi ya, selain lapar itu kenapa kok mereka tuh bisa harus pura-pura atau menjual kesedihan hanya untuk dapat itu gitu loh. Selain haus ya, Ros. Apakah karena pola asuh ya? Kalau dari film itu ya jelas dia nggak ada figur ayah. Takkan pola asuh juga bisa, cuman sedikit deh kayaknya pengaruh pola asuh itu sedikit, Mbak. Atau pengaruh lingkungan itu sedikit. Yang dominan itu muncul dari dianya sendiri, Mbak. Jadi gini, pola pikir dia sendiri. Iya. Jadi ada beberapa orang yang sering berpura-pura seperti itu. Dia sudah tidak menganggap sebagai kepura-puraan. Oh, udah terbiasa. Iya. Jadi karena keseringan. Apa yang dia ceritakan, walaupun nih halu nih nggak ada, sebetulnya nggak terjadi, tapi dia menganggap itu benar-benar terjadi. Aku ada temen cowok, dia beberapa kali pura-pura terluka karena berantem. Sampai yang terakhir itu dia di sininya, daerah sininya, dia dikasih perbal, ditusuk. Tapi sakit, tapi luka. Luka tapi nggak luka tusuk, sepertinya dilukai sendiri. Ya elah ngapain? Orang-orang yang seperti itu dia bisa melukai tubuhnya untuk meyakinkan ceritanya loh, Mbak. Padahal dia ngarang, tapi dia menganggap itu benar-benar terjadi. Mungkin untuk apa? Untuk dapat simpati kan? Ada yang untuk simpati, ada yang memang iya dia melakukan hal itu untuk kepuasan tubuhnya. Mungkin itu berarti sakit, Ros. Itu masuk ke zikofrenia. Jadi kayak ya udah gangguan kejiwaan, ngayal-ngayal dan dia akhirnya tidak bisa membedakan mana itu realita dan mana itu imajinasi. Iya, jadi mereka berbuat sesuatu padahal ya itu nggak benar-benar terjadi, tapi seolah-olah itu terjadi, gitu, Mbak. Dia menciptakan rasa sakit, tapi tidak benar-benar sakit. Tapi ada bekasnya. Ada. Iya kan? Ada buktinya. Tidak yang pas kan ceritanya bekas ditusuk. Enggak ditusuk, luka beneran. Cuma pernah di sininya dikasih perbal tuh katanya habis berantem. Aku mikirnya kok masa berantem cuman di sininya aja. Mungkin musuhnya nonjok satu kali habis itu berhenti gitu. Tapi ini Ros, aku tuh selalu punya prinsip gini. Allah itu nggak mungkin salah menciptakan manusia. Ya artinya kita nggak bisa kontrol. Kan pasti manusia kayak gitu itu memang sengaja dihadirkan oleh Tuhan untuk memberi pelajaran atau beri pengalaman ke kita. Dan kita nggak bisa kontrol nih orang ini. Tapi kita sendiri nih yang bisa kontrol, ya enggak? Dengan pengetahuan, dengan pengalaman. Makanya saya berharap podcast ini bisa ngasih pengetahuan baru ke teman-teman bahwa ciri-ciri orang toksik itu adalah ketika dia menjual kesedihan atau terlalu baik ya. Terlalu baik atau apa ya yang membuat kamu jadi simpati, yang membuat kamu jadi kayak perhatian dan bahkan membuat kamu kayak takut kehilangan dia. Kayak takut kehilangan dia atau buat kayak orang ketergantungan gitu. Dan gak enak banget sama dia. Itu tuh ciri-ciri orang, makanya ketika ketemu sama orang yang kayak gitu walaupun dia baik, tinggalkan. Karena nanti akan berujungnya ya nggak baik juga buat kamu. Kalau misalnya kamu nggak enakan nih, aku berbuat baik sama kamu ya, Ros ya. Terus karena berbuat baik terus sampai akhirnya aku ngajak kamu, Ros kesini. Kamu tuh padahal ada acara, tapi kamu oke, siap Mbak. Itu tuh segera tinggalin. Karena nggak enakan itu. Ketika kamu udah ngerasa nggak enakan, udah itu berarti aku akan
semena-mena sama kamu. Aku dulu gitu sih, Mbak. Jadi aku dulu susah nolak ajakan atau permintaan teman. Oh, berarti kamu yang bermasalah, Say. Iya, aku dulu gitu. Cuman dalam beberapa waktu itu aku gini, aku coba. Sebetulnya aku nggak berani, Mbak, untuk bilang ini. Ya karena nggak enak itu. Setelah itu aku coba dari beberapa teman ketika aku butuh, mereka bilang gini loh. Kok gini ya? Aku butuh, aku usahain. Terus ketika mereka butuh, aku tetap usahain untuk ini. Ketika aku butuh, mereka kayak punya alasan lah ini itu. Tapi di saat itu aku merasa oke lah, mungkin dia sedang ini itu. Lah, aku coba berpikir bahwa mungkin kalau aku bilang tidak, ketika aku memang benar-benar tidak bisa bilang tidak, mungkin dia akan mengerti. Akhirnya ketika aku tidak bisa, ya aku sekarang aku sudah gitu. Aduh, nggak bisa nih sekarang. Sudah berani seperti itu. Kalau dulu nggak berani. Iya. Dan ini juga berdasarkan konsep itu ya, mirroring ya. Ketika kamu dibohongi atau merasa korban ya, dibohongi, itu sebenarnya kamu pelaku. Maksudnya gimana itu, Pak? Ketika kamu merasa difitnah sama orang, ya, itu sebenarnya kamu yang membuat dia untuk memfitnah, atau kamu yang sebagai manusia yang pantas untuk difitnah. Artinya ketika kamu lihat ada orang yang posting di medsos ya, di story atau di mana, terus dia merasa menjadi korban, itu hati-hati. Sebenarnya dia lagi melakukan playing victim. Karena mirroring, Say. Oh, jadi seakan-akan dia korban. Kayak kamu yang nggak enakan ya. Aku nggak enakan, Mbak. Jangan berarti ketika kamu misalnya nggak enakan ya, menolong aku ya, membantu aku. Tapi ketika misalnya kamu butuh sesuatu ke aku nggak butuh kamu, itu sebenarnya kamu tuh menarik orang yang sama kayak kamu. Oke. Tapi ketika kamu punya boundaries, punya batasan, atau nggak enakannya dibuang. Ros ke rumah ya, maaf Mbak Novi, aku lagi begini. Oh, kamu punya boundaries, jadi itu akhirnya kamu menarik orang-orang yang juga punya boundaries, yang menghargai kamu, yang apa. Tapi kalau misalnya kamu kayak diatur, didikte. Ya pokoknya dijahatin lah sama orang. Itu sebenarnya kamu yang menarik orang jahat itu ke kamu. Seseorang yang merasa dibohongi menjadi korban misal. Dia yang memantaskan diri untuk menjadi korban. Iya. Jadi aku sekarang udah nggak percaya gitu loh ada status orang kalau walaupun bahasanya bahasa motivasi bahwa meskipun difitnah, meskipun direndahkan, kita harus tetap jalan, tetap semangat, tetap bangkit. Oh, kamu lagi difitnah, lagi direndahkan, ya berarti kamu memantaskan diri untuk difitnah. Oh, aku kan sampai guyonnya gini ke orang-orang, aku pengen banget tahu difitnah. Aku tuh pengen banget direndahkan. Sampai saat guyon aja sama teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada yang memfitnah saya. Karena saya nggak pantas untuk difitnah. Nggak ada. Oke, artinya kalau lo difitnah itu karena kamu sendiri yang menarik orang untuk memfitnah kamu. Nih kayak aku ya, di bulan entar lagi Ramadan, entar lagi Idul Fitri, pasti kan orang pada takut tuh, yang orang-orang single. Aku takut nanti ditanyain kapan nikah. Aku tuh udah lama Ros nggak ditanyain kapan nikah, karena mereka tahu aku tuh yang menunjukkan ke orang kalau aku punya standar, aku punya ini, sehingga kok aku nggak ditanyain ya kapan aku nikah. Kan pertanyaan kapan nikah itu sebenarnya kan menyimpan intimidasi, ya nggak sih? Lah tapi ya karena udah tahu aku punya nilai, aku punya standar, gak ada sampai sekarang tuh yang nanyain orang kapan nikah gitu. Nggak, tapi itu bener sih, Mbak. Maksudnya gini, aku banyak teman yang umurnya udah cukup tapi belum menikah. Kalau selama aku sama Mbak Novi kan belum pernah cerita nih masalah aku pengen nikah sama ini si Ros nih, tapi gini itu. Mbak Novi kan kayak gitu. Aku juga sebetulnya sungkan yang mau nanya Mbak Novi kan? Kapan nikah. Aku sungkan, Mbak. Seperti ini. Dari penilaianku, Mbak Novi sudah punya alasan sendiri untuk kenapa tidak menikah. Artinya tidak menikah itu
sebuah pilihan bagi Mbak Novi. Kan seperti itu. Di beberapa temanku tidak menikah itu bukan pilihan. Iya. Jadi dia tidak menikah karena ada hal-hal lain yang menyebabkan dia tidak menikah. Dia tetap cari tuh calon, cuman nggak sempat tunangan. Ada yang sempat tunangan tapi gagal. Ada yang sampai sekarang belum dapat katanya. Artinya dia ngebet banget pengen menikah, cuman belum ditakdirkan untuk menikah. Orang-orang yang seperti itu yang memang yang sering ditanyakan, Mbak. Iya. Jadi ketika Lebaran, kapan nikah? Kayak gitu-gitu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan intimidatif kayak gitu. Cuma ya kalau kamu difitnah, dibohongin, ditipu atau direndahkan, itu karena kamu sendiri yang memantaskan untuk digituin. Artinya gini ya, apa ya Mbak istilahnya? Coba seandainya Agus Buntung ketemu sama saya. Misalnya aku sampai curhat gitu ya, begini-begini. Atau apa ya? Ya curhat gitu. Orang kayak aku ya nggak mungkin lah ketemu kayak orang kayak Agus. Iya nggak, anggap lah ini Artinya orang yang jangankan ngobrol ya, ketemu sama Agus itu adalah orang-orang yang sama kayak Agus, tahu nggak? Jadi kita tuh punya energi yang sama, Ros. Saling tarik. Nah, makanya aku menarik di episode selanjutnya. Ini ada kasus banyak penipuan. Nah, aku pengen ngobrolin itu sama kamu. Oh, yang bodong-bodong. Iya, karena ini berkaitan. Oke. Karena waktunya sudah 30 menit. Mungkin kita selesai dulu. Enggak, ini dulu Mbak, yang terakhir aku mau nanya. Ada nggak istilah untuk bagaimana cara kita agar terhindar dari fitnah-fitnah itu, atau setidaknya kita tidak mudah dibohongi orang lain lah. Yang sekali lagi kita nggak bisa ngontrol orang. Ya nggak, maksudnya kan gini Mbak, seseorang yang difitnah atau dibohongi kan dia yang memantaskan. Iya. Untuk menghindari itu, apa yang kira-kira nih harus dilakukan? Ya kamu harus punya nilai atau standar. Jadi aku masih ingat dulu ada orang yang mau nipu nih Ros. Nipu ikut saham, ikut apalah investasi gitu, atau ikut kayak MLM gitu, paham gak sih? Oke. Terus bilang gini, terus aku kalau ikut ini dapat apa? Nanti dapat umroh. Aku udah. Oh nanti bisa wisata ke 3 negara, mana aja? Malaysia, Singapura, Bangkok. Aku udah. Apalagi? Nanti bisa ke Eropa. Aku udah, apa lagi? Berarti kita meningkatkan inilah. kenyangkan diri kamu. Kita kan nggak tahu ukuran kenyangmu apa. Sehingga ketika kamu sudah kenyang, terus ada orang yang mau bohong, ya aku nggak ngerti ya Ros gimana cara ini. Tapi ketika misalnya kamu udah selesai sama diri kamu sendiri, kamu udah tahu, kayak udah ngerasa cukup banget. Kan orang cerdas itu adalah, kalau kata Mas Radar ya, orang cerdas itu adalah tahu bagaimana dia kapan menaikkan volumenya, menurunkan volumenya. Artinya yang terakhir, kita harus meningkatkan kualitas diri kita, kan gitu Mbak? Iya. Biar sehingga kenyangin. Biar tidak ada celah untuk orang mau nipu kita atau mau ini. Kalau kata Borju ada 4. Pertama uang, lu harus kaya. Kedua itu jaringan sosial, banyak teman, banyak teman lah ya, banyak yang koneksi jaringan orang dalam lah saya. Yang ketiga itu gelar, nggak harus gelar-gelar akademik, tapi ketika kamu punya prestasi Eros sebagai pelukis itu kan juga simbolik ya, istilah Kila Borjo itu simbolik, itu gelar ya, gelar. Yang keempat itu adalah budaya itu kalau di Madura itu masalah akhlak. Kalau kita punya tengka akhlak bagus, sudah nih 4 lo punya duit, punya jaringan, punya gelar simbolik ya, terus kamu punya akhlak yang baik, maka orang juga nggak akan akan segan aja sama kamu. Iya, jadi nggak harus kamu kuliah tinggi. Oh, Mbak Novi karena kuliah tinggi, nggak harus. Asal kamu punya duit, ya. Karena kalau nanti, kalau sudah nggak punya duit, Ros, makanya nanti di episode selanjutnya, ini gampang banget akan ditipu gitu loh. Jadi perbaiki diri kita, kualitas diri kita, nilai kita agar tidak ada celah untuk orang lain mudah masuk. Termasuk ke kita. Jatuh cinta. Dan jangan suka
jual-jual kesedihan. Iya. Najis banget. Iya. Kalau sedih ya udah sedih aja, nggak usah dijual gitu. Iya. Oke, thank you dan bye-bye.